Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna sekali untuk dijadikan usaha bagi teman-teman yang mau berburu cuan. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya kita siapkan kulit ayam sekitar 300 gram dan ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Biar lebih mantap rasanya kita marinasi dulu bumbunya, yaitu bawang putih bubuk kita tambahkan 1 saset atau teman-teman bisa menggantinya dengan bawang putih biasa sekitar 3-4 siung. Kemudian kita tambahkan ketumbar bubuk sekitar setengah sendok teh, lada bubuk sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa, di sini saya menggunakan Reiko 1 saset, lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya kulit ayamnya bisa tercampur merata dengan bumbu-bumbu yang kita tambahkan tadi. Setelah bumbunya tercampur merata, kemudian kita diamkan atau kita marinasi sekitar 2-3 jam dan kita simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Oke, sambil kita menunggu kulit ayamnya dimarinasi, selanjutnya kita bikin dulu kuah kacangnya. Bahan utamanya di sini saya menggunakan kacang tanah sekitar 150 gram. Nah, ini kacang tanahnya setelah dicuci bersih, kemudian kita goreng ya teman-teman. Ketika kacang tanahnya sudah mau matang, kita goreng juga cabai merahnya sekalian ya, sekitar 8-10 batang. Jika teman-teman mau lebih pedas lagi, bisa menambahkan cengkeh atau cabai rawit ya. Kemudian kita tambahkan juga bawang merah sekitar 4 siung dan bawang putihnya sekitar 3-4 siung. Kemudian kita goreng sampai cabai, bawang putih dan bawang merahnya itu hingga layu ya teman-teman. Kemudian kita blender saja semua bahan yang sudah kita goreng tadi ya, kacang, cabai merah, bawang merah, bawang putih. Langsung saja kita blender hingga halus ya teman-teman. Jika agak terasa berat putarannya, bisa menambahkan sedikit air ya. Nah, setelah halus kemudian kita masak kembali nih teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk kita masak sambal kacangnya hingga matang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bahan pelengkapnya 3 lembar daun jeruk. Dan biar rasanya lebih mantap lagi, kita tambahkan sekitar 3-50 gram gula merah ya teman-teman. Itu bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing untuk penambahan gula merahnya. Lalu kita tambahkan penyedap rasa, di sini saya menggunakan Reiko sekitar 1 bungkus dan garam sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita masak hingga matang sambil diaduk-aduk ya. Nah, setelah sambal kacangnya matang, berikut kita sisihkan dulu sambalnya. Selanjutnya kita buat adonan crispy untuk kulit ayamnya ya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan tepung terigu sekitar 500 gram. Kemudian saya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Lalu saya tambahkan 1 saset bawang putih bubuk. Bahan berikutnya kita tambahkan 1 saset lada bubuk dan 1 saset penyedap rasa. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk biar bumbu dan tepung yang kita tambahkan tadi bisa tercampur merata. Hampir ketinggalan nih teman-teman, garamnya kita tambahkan sekitar setengah sendok teh. Biar hasilnya lebih renyah dan garing, kita tambahkan kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh soda kue ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah saya coba rupanya ini penyedapnya kurang nih teman-teman. Jadi saya tambahkan lagi sekitar 1 saset penyedap rasa merek Royco ya. Dan garamnya juga saya tambahkan sedikit lagi nih teman-teman. Biar rasanya lebih pas menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman masih kurang dari segi gurihnya atau rasanya, bisa menambahkan takaran garam maupun penyedapnya ya. Oke, berikutnya kita pisahkan untuk adonan basahnya sekitar 4-5 sendok makan ya. Berikut kita larutkan dengan air sambil diaduk-aduk, sambil kita kira-kira saja airnya, jangan sampai adonan basahnya terlalu encer ya teman-teman, supaya kita tidak berulang kali untuk mencelupkannya ke dalam tepung yang basah. Cukup sekali celup ke tepung yang basah, 2 kali celup ke tepung kering, insya Allah kulitnya langsung kriwil-kriwil nih teman-teman.
Oke teman-teman, setelah kulit ayamnya kita marinasi sekitar 2-3 jam, berikut kita keluarkan dalam kulkas, lalu kita langsung celupkan dengan tepung kering ya kulit ayamnya sambil digoyang-goyang biar tercampur merata. Kemudian kita celupkan ke dalam adonan tepung basah sambil dibolak-balik biar tercampur merata dengan adonan tepung basah kulit ayamnya. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam adonan tepung kering ya, sambil digoyang-goyang ya teman-teman seperti ini, biar nanti hasil kulitnya bisa lebih kriwil-kriwil nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini hasilnya sudah mulai banyak keriting-keriting atau kriwil-kriwilnya. Berikut langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan ya. Jangan lupa digoyang-goyangkan supaya tepung yang tidak menempel itu bisa turun ya teman-teman, biar minyaknya juga tidak ikut putih karena tepung yang tidak nempelnya terbawa nih teman-teman. Nah ini saya goreng dengan minyak yang agak banyak ya teman-teman ya. Kebetulan ini saya baru siap menggoreng kerupuk cireng nih teman-teman ya. Jadi saya gunakan saja minyaknya. Nah kebetulan masih panas. Jadi kalau menurut saya nih, sesuai pengalaman nih teman-teman, biar hasil kulitnya itu lebih renyah, garing dan crispy-nya tahan lama nih, makanya kita goreng dengan minyak yang agak banyak ya teman-teman ya. Dan walaupun kulitnya tidak kita rebus dulu, walaupun nanti kita gunakan daging ayam, tidak kita rebus juga ke daging ayamnya, itu akan matang ke dalam-dalamnya teman-teman kalau kita goreng dengan minyak yang banyak. Dan insya Allah tidak akan cepat gosong juga ya teman-teman hasilnya ya. Walaupun kita goreng agak lama nih teman-teman, sampai dia benar-benar kering nih, sampai gelembung-gelembung minyak sudah tidak ada lagi ya. Dan insya Allah itu crispy-nya juga awet ya teman-teman. Kebetulan saya gorenginnya dari sore itu sampai pagi itu masih crispy nih kulitnya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau coba nih, untuk setengah kilo kulit ayam bisa menggorengnya dengan minyak sekitar 1-2 kilo ya teman-teman ya. Oke, sudah siap kita goreng, teman-teman bisa lihat ini kulitnya benar-benar kriwil ya, tidak kalah jauh dari KFC nih teman-teman ya. Insya Allah ini garing dan renyah banget nih teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau jualan, salah satunya bisa mengemas dengan cara seperti ini ya, menggunakan styrofoam. Jangan lupa dialas dengan kertas pembungkus nasi dulu ya. Kita bisa juga menggunakan mika, silakan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Untuk penyajiannya bisa digunting seperti ini, seperti batagor ya teman-teman ya, seperti jualan batagor ya teman-teman, digunting-gunting. Atau bisa juga langsung saja ya, atau berpotongnya dosa digunting-gunting ya, silakan disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya untuk penyajiannya. Tapi kalau menurut saya digunting-gunting seperti ini bisa tampilannya lebih banyak ya, padahal kita masukkan cuma 2 potong tadi teman-teman ya. Oke, berikut kita siramkan saja dengan bumbu kacangnya ya. Wah ini rasanya mantul banget nih teman-teman, enak banget nih rasanya teman-teman ya. Nah bisa langsung disiram atau bisa dipisah untuk bumbu kacangnya. Teman-teman tinggal bungkus saja ke dalam plastik nanti ya. Ya silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Soal rasa ini insya Allah ini enak banget teman-teman. Dari kulitnya itu renyah, garing, crispy, dan dipadukan dengan kuah kacangnya yang mantap sekali ini teman-teman. Sempurna sekali untuk dijadikan ide jualan bagi teman-teman yang mau berburu cuan. Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing, bisa 5.000 per cup atau 7.000. Oke, sedikit sharing, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat bagi teman-teman yang berusaha, jangan lupa berdoa dan jangan lupa sholat biar rezekinya makin lancar. Sampai jumpa di ide selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.